Ya. gara-gara ngurusin narkoba. Pokoknya abang berusaha dah nyelamatin negara nih. Kata beliau, Syekh bin Bas bilang, siapa yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas memberantas narkoba, maka dia termasuk syahid. Amin, insya Allah. Selama dia niatnya baik. Maka abang niatnya lurusin tuh. Tapi saya belum Iya. mau mati, Ustaz. Iya bener juga. Masih mau bangun pesantren hukum di sana. Iya. bener. Jadi gue mau tuh orang termotivasi karena diri gue gitu loh. Nah itu Jai pesannya Jadi Jai. itu aja setelah gue mendapatkan ilmu, benar Pak Ustadz ya. Ilmu itu adalah harta yang diwarisi oleh para guru untuk masa depan kita yang abadi, bukan harta. Betul. Tapi ilmu. Makanya kita mau punya ilmu ditempatin di mana nggak takut gitu loh. Betul. Saya nggak pernah takut. Misalnya saya misalnya suatu amit-amit ya, suatu saat saya jatuh bangkrut. Tapi ilmu saya nggak bangkrut, saya bisa cari tempat lain kan gitu. Jadi saya nggak pusing dengan ilmu. Saya baru mendirikan perusahaan namanya PT Palu Gada Bahagia Tertawa Nasional. Iya tertawa. Ketika orang mendengar PT saya, orang ketawa. Jadi saya ibadah saya nambah lagi kan. Ibadah nambah. Pahala saya nambah, udah bikin seneng orang. Belum gua kerja itu kerjaan. Orang udah ketawa semua gitu loh. Gimana udah kerja sama gue kan. Ustadz aja ketawa. Jangan pernah merasa kita sudah berbuat lebih buat ibu. Ah itu satu gimana Sat? Karena sehebat apapun yang kita lakukan gak akan pernah bisa membayar semua jasa-jasanya. Setetes air susu pun kau tidak akan pernah bisa membalas jasanya. Makanya kata Hasan Al-Basri ketika ditanya, bagaimana sih caranya berbuat baik sama orang tua? Beliau menjawab, gunakan semua kekayaanmu. Gunakan semua tenagamu untuk berbuat baik kepadanya. Narkoba lagi nih negara mau dibawa kemana? Semua anak muda, yang tua, yang muda, yang kecil, artis orang papan atas semua pada demen pakai narkoba. Nauzubillah min zalik. Dan gue lagi lihat di sebuah itu berita dikatakan bahwa ada penyelundupan 1,9 ton. La haula wala quwata illa billah. Itu pakai benderanya bendera Thailand lagi. Noh adanya di Balai Tanjung Karimun. Ya. Gue gemes banget dah sama narkoba-narkoba kayak gini nih. Sampai diselundupin dan alhamdulillah digagalin sama Tentara Angkatan Laut. Dan kali ini saking gue gemesnya, gue bakal bahas di acara ini bersama gue, Kojai dan juga temen gue. Host magang. Nah, di acara Inside Outside. Never stop. Never stop learning. Never stop doing. Barakallahu fiik. Bang Dimas. Ya. Gimana kali ya? ini gue lagi gemes banget sama yang namanya narkoboy lagi. Parah emang sih. Iya. Emang tuh ada tadi juga baca berita ya. Siap. Perihal penyelundupan narkoba itu yang digagalkan sama tentara angkatan laut kita tuh. Masya Allah ya, kita punya tentara yang selama ini kadang masyarakat tuh gak lihat kinerja tentara bang. Bener Jay. Padahal dia udah ngegagalin penyelundupan 1,9 ton tuh seberat apa coba? Itu dia kan. Masya Allah ya bang ya. 1,9 ton loh Jay. Iya, tapi memang di negara kita ini kan juga banyak ya yang apa ya, yang pro dan juga yang kontra terhadap narkoba. Katanya disuruh legalin atau ganja. Iya. Ya orang sakau kali orang tuh ya, ganja disuruh legalin. Nah, kita juga bakal obrolin ini bersama bintang tamu kita di hari ini bang. Siapa tuh Jay? Ini ada Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus. Assalamualaikum. Dan juga guru kita. Kita manggil Om apa Bang nih? Abang aja. Oh Bang ya. Dan guru kita Ustadz Agus Hendra Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah, Masya Ustadz. Allah. Sehat Ustadz ya. Sehat ya? Iya. Kenapa saya harus panggil Pak nih? Kenapa tuh? Karena beliau bintangnya 5 masih 3. Oh gitu. Masih 3 jadi Oh kalah bintang. Hormat. Kalah bintang. Pak Ketua. Kemarin baru saya kasih 3. iya. Oh gitu tuh. Ntar kalau gila dikit saya tambahin 2 lagi. Nggak bakal Gilanya kuat. tambah lagi 2. Karena kalau saya rasa dia nggak akan kuat ikut ke pelatihan-pelatihan yang kita lakukan Pak. Berat Pak. Memang karena beliau ini adalah ketua dari Satgas. Ya. Satgas apa tuh Jay? Anti narkoba. Anti narkoba nasional. Nasional Pak ya. Ya. Itu boleh dijelasin Pak. Bapak di situ tuh ngapain aja dan sebagai apa aja itu Pak? Jadi saya itu udah dari tahun 2009 ya. Masya Allah. Dari tahun 2009 bergerak di bawah di underground lah ya. Masya Allah. Tanpa diketahui saya memang bekerja dengan bukan bisa dikategorikan agen lah gitu. Masya Agen Allah. dulunya gitu. Salah satu
program kita memang menyelamatkan bangsa dari narkotika kan gitu. Berarti agen itu semacam kayak intel gitu bang atau gimana? Ya udahlah itu rahasia lah gitu. Oh, Ya, pokoknya oke. semacam Rahasia. itulah gitu. Jadi Iya. artinya kita jalan dari 2009 saya bergabung dengan beberapa organisasi, lalu saya masuk ke Ganas ya, Ganas. Masya Lalu Allah. pindah dari Ganas ke organisasi ini, lalu saya dirikan sendiri. Saya dirikan Yayasan Mutiara Firdaus yang tujuannya memang ingin memberantas narkoba dan ingin membuat panti rehabilitas. Akhirnya saya sukses tuh bikin panti rehabilitas Masya narkoba Allah. ya. Tapi lagi-lagi kendalanya karena memang jarang ada yang komitmen sih. Tim saya itu jarang ada yang komitmen karena Oke. orang kan banyak yang hopeless sekarang ini mau lu ngapain sih gitu. Udah kita nggak usah mikirin itulah, ada aparat kan gitu. Padahal kita ini kan penting ya untuk mencegah ini karena kalau lihat rentetan cerita pengalaman saya dari 2009 sampai sekarang, Iya. ini narkoba itu gila. Ini saya bisa pastikan 1,9 ton ini hanya 0,0001% dari narkoba yang sudah masuk ke segitu? Indonesia. Wih, Iya. itu udah masuk selebihnya. Iya, karena pergerakan narkoba di Indonesia itu bisa 1,9 ton ini bisa per seminggu sekali, bisa per 3 hari sekali. Berarti ini termasuk yang kecil ya bang? Iya, kecil banget ini. 0,0001. Wala quwata illa billah. Gitu. Jadi kalau memang aparat penegak hukum di Indonesia ini mau benar-benar serius mengawasi itu, itu yang lewat laut, lewat kapal pribadi, lewat ini udah. Makanya kita menganggap ini sebuah kerjaan biasa. Wah, emang Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Bas bilang tidak diragukan lagi orang yang memberantas miras. Iya. Orang yang memberantas narkoba termasuk salah satu jihad yang paling agung. barakallah, Masya Allah. Mujahid dia bro. Oh, mujahid. Masya Pak Tua, ternyata Anda adalah seorang mujahid. Bintangnya nambah. Insya Allah. Jadi Kita itu kan tahu jihad perang ya. Perang. Termasuk jihad menuntut ilmu. Nah ini termasuk jihad nih. Sekelas mujahid itu Ustaz? Termasuk mujahid kata Masya fatwa beliau. Allah. Kenapa? Masya Allah. Karena memberantas narkoba ini kan termasuk hal yang sangat bagus banget. Soalnya kalau narkoba berhasil sampai tembus ke masyarakat, keburukannya luar biasa. Berapa anak muda generasi penerus bangsa yang rusak. Benar Jay. Wah. Apa kabar adik-adik kita genzi-genzi itu Jay? ya? Iya. Karena gini, maaf saya potong. Siap. Narkoba ini bukan saja diselundupkan, tetapi diproduksi. Aduh. Udah ada produksinya di sini. Jadi Diproduksi. iya jadi produksi. Jadi yang diselundupkan itu narkoba kelas 1. Idih. Tapi yang KW-KW-nya nih yang diproduksi, ada yang campuran ini, campuran itu. Kalau dia ini ternyata ya punya rehabilitasi, bahkan dia ya tadi termasuk orang yang suka ngurusin narkoba. Masya Maka tadi saya juga kaget begitu bawa cepat fatwa gitu. Ternyata orang yang memberantas miras narkoba itu mujahid yang agung kata Syekh bin Bas. Makanya kewajiban kita nolong Pak Firdaus nih. Siap, Tat. Dengan cara apa? Ya memberikan info-info karena kerusakan narkoba ini udah kayak apa ya, menjamur luar biasa. Benar-benar. Ya kalau boleh jujur sih narkoba di Indonesia ini nggak perlu dicari kan. Wah, Karena cakep semua nih. aparat itu udah mengantongi lokasi mana yang menjadi pusatnya, markasnya mereka di seluruh pulau di Indonesia ini. Misalnya di Batam di sini, Jakarta di sini, orang semua aparat udah tahu semua. Oh gitu Cuma bang? kan aparat nggak bisa bergerak apa-apa Karena sudah sistematis gitu ya? ya susah lah, saya nggak bisa ngomong lah. Iya. Jadi saya waktu menyelam itu saya pikir ada hanya ikan lele gitu kan, hanya ikan gabus. Ketika Di Empang tuh, makin Maya. dalam makin buset, ikan hiu ini yang ini apa, megalodon. Megalodon. Ternyata ada megalodonnya, saya naik lagi. Naik lagi, wah. Dimakan kita. Iya. Jadi ngeri narkoba di Indonesia ini, ngeri banget. Tapi bang, kalau boleh tahu nih, Yayasan Mutiara Firdaus yang abang dirikan ini nih, itu visi misinya itu apa sih bang? Cakep nih. Yayasan Mutiara Taman Firdaus itu saya dulu dipanggilnya Presiden Duafa. Oh, Ya, dulu saya pernah dipanggil Presiden Duafa karena saya dulu cari duit, orang dapat rezeki langsung bagi-bagiin langsung ke masyarakat. Akhirnya gue pikir-pikir gue bikin yayasan aja deh, Yayasan Mutiara Taman Firdaus. Ya salah satunya yatim piatu. Masya Allah. Kan kita juga mau bangun pesantren bentar lagi nih. Amin. Nah, jadi Amin. pesantren ini namanya pesantren hukum. Oh. Ya, pesantren hukum. Jadi membahas masalah hukum dan hukum Islam. Wih, keren. Ya, jadi pesantren Masya hukum Allah, namanya. Mir. Ini baru rencana sih. Siap. Tapi saya lagi ngotak-ngatik gimana yayasan ini bisa berdiri. Saya udah siapin tanahnya. Masya Allah. Tanahnya udah saya siapin. Jadi emang tekad saya tuh di akhir pencapaian saya itu
harus punya pesantren. Masya Gitu. Allah. Di akhir pencapaian saya di akhir hidup lah gitu. Iya. Gue harus punya pesantren, tapi pesantren yang lain dari yang lain. Itu pesantren hukum. Yang begini nih Jai. Ini Gen Z nih. Sini. Kasih tau Jai. Gue kasih tahu lu. Lu selama ini taunya Pak Firdaus ketua gua. Lu bilang, Bapak gak kerja? Masa kerja apa? Ada kerjaan yang saya gak kerjain? Kerjaannya banyak. Gue pengangguran. Capek. Ya. Coba Ada gini. kerjaan aja gue gak kerjain. Tuh. Iya, itulah orang cuman kemakan sama yang potongan-potongan video, Pak. Framing, Saya Jai. hari ini ingin mengasih tahu bahwa buat generasi-generasi muda selanjutnya nih harus ada regenerasi dong, Pak. Harus ada. Harus ada regenerasi. Dan kepada Ustadz, Koja mau bertanya nih, Ustadz. Terkait tentang Gue tahu, ntar dulu gue Iya, mau Sat. nanya dia. Oh, Pernah nggak oke. sih Bang dapat ancaman gitu? Wah. Sering. Wah. Sering mobil saya ditembak pernah. Oh. Tapi saya gak ngelapor kemana-mana. Ditembak mobil saya di Jagorawi pernah. Oh pernah Bang ya? Diancam mau ya pokoknya udahlah. Itu udah makanan sehari-hari saya. Kan hidup di jalan saya dari tahun 99 saya udah di jalan. waduh. Udah ancaman kecil tipis-tipis sampai udah percobaan. Ini udah semua. Udah saya dikeroyok 30 orang pun udah pernah. Mujahid ini. Gitu. Jadi udah. Saya ngasih kabar gembira loh Bang. Kalau abang mati ya, Iya. gara-gara ngurusin istilahnya ngurusin narkoba. Pokoknya abang berusaha dah nyelamatin negara nih. Kata beliau Syekh bin Bas bilang, siapa yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas memberantas narkoba, maka dia termasuk syahid. Amin, insya Allah. Selama dia niatnya baik. Maka abang niatnya lurusin tuh. Tapi saya belum Iya. mau mati, Ustaz. Iya. Iya bener juga. Masih mau bangun Iya. pesantren hukum di sana. Iya, Iya bener juga Kalau sih. mati, Kalau Iya. saya udah mau nangis Serem tadi juga Tat. kalau Ustaz Iya. ngomongnya. Sabar lu, Saya Ustaz. juga tadi mau nangis. Iya Sat. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah, Gue Ustaz. juga baru tahu loh fatwa-fatwa tentang narkoba ini ternyata mujahid, bahkan dianggap kebaikan ya, kewajiban yang paling utama kata beliau. Bahkan tadi syahid kalau ada orang yang memberantas kejahatan narkoba ya selama dia niatnya benar baik. Ya lu jadi Ya kan pengen. kematian mah di mana aja ya. Tapi mudah-mudahan abang panjang umur. Amin. Dalam Amin. ketaatan ya. Amin. siap, amin, Ya. amin. Saya pengen peluk jadi Bang ini ketemu Mujahid. Sabar. Tenang. Ntar gue peluk di luar. Iya siap. Ngomong-ngomong Mujahid nih Jai. Siap. Ustaz, Aneh juga baca berita nih baru-baru ini. Saudara kita di Gaza ya, di Palestina. Itu lah ya Allah, Aneh gimana baca beritanya sampai sedih Bang. Jadi pusat bantuan Israel itu memberikan bantuan ke penduduk Gaza, tepung. Kan mereka bisa makan roti ya, bisa makan Iya. roti. Dicampur sama narkoba itu. Ah dicampur narkoba. Dicampur narkoba Jai sama La Israel. haula wala quwata Lu billah. berita dari mana tuh? Metro TV. Ustaz. Metro TV. Aneh buka di Metro TV. Dari siapa beritanya itu? Acara siapa? Di channel Hot Room itu. Siapa Bang pembicaranya? Hotman, itu mengulas tuh tentang berita kekejaman. Hotman Paris ya? Iya. Wah CS beliau. Jadi nih. gimana? Hotman Paris ngirim narkoba gitu. Enggak gitu konsepnya. Enggak salah. Enggak gitu konsepnya. Enggak begitu konsepnya. Jadi dia ngasih tahu ke kita nih. Oh, ngasih tahu. Ngasih Kira tahu. ngirim Enggak narkoba, ketua. gua Aman ngerti. ketua. Aman, Saya aman. pastikan Hotman Paris Iya. bersama saya nanti aman. Jangan gitu lah. Hotman Paris. Ada hubungannya Bang. Nggak Iya. ada hubungannya. Beliau Tolong. membawakan berita. iya. Beliau Oh, membawakan gitu. berita tentang kekejaman Israel dan Oh Amerika. Israel. Wah Israel gue beri nih. Waduh. Beri. Ayo sikat lah. Takut siapa? Halo Iran, minjem dong ini nuklirnya dikit. Iya. Iya gue demen yang ini nih. Jadi Coba gimana? Itu skala internasional kekejaman mereka tuh sampai ya Allah. Kita coba tanya sama Satgas kita nih. mumpung ada ketum Satgas Nih sampai saudara kita di Gaza nih Pak nih. Mau dibantainya bukan hanya fisik. Tapi di tepung makanannya itu dikasih Subhanallah. mungkin apa ya gitulah narkotika gitu tuh gimana pandangan dari Pak Satgas? Kalau lihat dari tontonan ya, Mm-mm. di tontonan di YouTube lah ya. Kalau aneh nggak ahli ibadah ya kurang ibadah. Insya Allah nanti habis ini ahli Tapi ibadah. secara Amin. manusiawi aneh lihat ini udah bukan manusia lagi. Iya. Ini bukan kelakuan manusia. Jadi ada satu negara yang isinya itu hatinya iblis semua. Kalau gue bilang hatinya iblis semua berarti kan udah bukan manusia lagi. Kenapa? Iya, Karena negara sekecil itu, Iya. kalau gue bilang sebesar kalah dong Indonesia. Enggak Ini gedean. sekecil. Heeh. Negara sekecil itu sebenarnya negara-negara ini kecil banget, tapi nyolotin gitu. Iya, Bang. Iya. Jadi negara sekecil Israel itu, ya kan, itu kelakuannya biadab satu negara. Ada negara-negara yang lain dianggap oleh dunia itu keji, Mm-mm. tetapi masih ada rasa perik kemanusiaannya. Betul. Betul. Kalau ini udah bukan rasa perik kemanusiaan lagi, rasa perik kebinatangannya tinggi banget gitu. Wah, bener Makanya setuju. kalau bisa kita ganti nih negara jadi negara binatang. Waduh. Ya, jadi negara binatang isinya binatang semua gitu loh.
Kalau bisa kita ajukan ke PBB, Heeh. ganti nama, jangan Israel. iya. Binatang. Nah, Karena memang di Islam sendiri katakan orang-orang Yahudi itu seperti keras ya. bener gak Zat? Masya Allah. Jadi gini ya, lu nggak usah heran kalau dia bunuh-bunuh anak kecil. Aduh. Wah, kesel tuh Bunuh-bunuh kita dengerin Zat. bayi. Kenapa? Nabi aja dibunuhin. Loh. Para nabi aja dibunuhin sama mereka. Oh. Jadi kalau para nabi aja dibunuhin, nah gimana orang-orang biasa? Wah, iya. Oh jadi keturunan mereka ini dari dulu memang udah mau Emang seperti itu. Dablek disebutnya. walaupun bukan Nabi Muhammad ya, tapi nabi-nabi sebelumnya Iya, dibunuh nabi-nabi mereka. sebelumnya itu mereka suka membunuh para nabi. Nabi Isa Dan juga Nabi ya? Isa juga sama kan. Nabi Isa. Subhanallah. Ya, Sama mereka alhamdulillah dibunuh. diangkat kan Nabi Isa. Sama sama- mereka dibunuh. Ustaz? Iya, jadi intinya mereka benci banget sama Nabi Isa. Loh. Ya, Oh, lucu ya. termasuk ya apalagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallu ala gitu. Nabi. Ya dulu kan sampai-sampai ada orang Yahudi yang masuk Islam padahal dia kiai. Iya. Dikenal di kalangan Yahudi. Begitu masuk Islam, ya akhirnya udah disingkirkan oleh mereka. Ya makanya begitu datang Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah kan mereka jadi orang nggak bayar upeti lagi sama mereka gitu ya. Iya, iya. Jadi ada keuntungan-keuntungan pribadi. Tapi Ustaz, maaf Ustaz, mau nanya Ustaz. Itu bener gak sih Dajjal itu asal dari golongan mereka itu? Intinya Dajjal sudah ada. Sudah ada. Sudah Udah ada. Ya sudah ada sejak dulu. Tinggal keluarnya aja. Tapi salah satu anggota Dajjal Mm-mm. adalah orang-orang Yahudi jumlahnya 70.000 dari Yahudi Asbahan. Wah, Asbahan. Waduh. Ya, Asbahan di mana? Iran. Iran. Di Iran itu ada kampung namanya Asbahan. Iya. Isinya orang Yahudi semua, Bang. Iya. Oh. Ada kampung di Iran. Ada, Pak. Tapi Ada, Iran kok kenapa nyerang ya Israel? Ini panjang, Pak, kalau itu, Gue Pak. gak ikut-ikutan dah. Iya, kalau itu panjang saya bisa Bahasa sekalian ya? saya Gue bisa mau bahas lagi dah bingung jadi. saya bisa diserang, Pak, nanti Tadi sama gue minta pendukung. nuklir sama Iran. Dia gak tahu Iran. Di kampung dalamnya itu, Pak, ada di Oh, gitu ya? di salah satu kampungnya emang dia hanya orang Yahudi. Kalau orang-orang yang selain orang Yahudi itu kalau mereka lagi sinagog apa sih? Sinagog. Sinagog lagi pada ibadah itu tutup. Nggak boleh ada yang masuk orang luar selain orang-orang Yahudi. Kayak Ngeri gitu tuh. juga ya, ngeri ya. Oh, ngeri banget. Nah, tadi kembali kepada rehabilitasi narkoba saat ini beliau nih Pak Ketua saya ini bukan hanya sebagai pemberantas, tapi juga after salesnya ada Zat. Oh, Itu after sales. direhab sama beliau. Nah itu di rehabnya itu rata-rata kasus paling parahnya sakaunya itu bagaimana itu Pak dia dan rehabnya bagaimana cara rehabnya? Jadi gini, saya yayasan bergerak di panti rehabilitasi sebenarnya tergolong baru ya. Kalau masalah kegiatan organisasi dari dulu. Iya. Kalau panti rehab narkoba ini baru saya. Iya, iya. Baru saya mau dirikan tuh tahun 2023. Iya, Pak. Tergolong baru nih, 2020 pula. 2022 sorry. 2022. Jadi bangunannya udah pengen saya siapin. Bahkan warung saya yang di puncak dulu tuh, di lantai 2-nya itu udah mau saya bikin mau panti rehabilitas narkoba di Masya situ. Allah. Tadinya. Tapi udah keburu dibongkar oleh Pemkab Bogor gitu. Jadi akhirnya gagal lah niat saya itu gitu. Saya udah pelajari ya kenapa perlunya ada panti rehabilitas narkoba. Karena kalau orang udah narkoba, kenapa kita harus taruh di gunung? Harus taruh di tempat yang dingin. Karena hampir rata-rata orang yang sakau itu satu kena penyakit. Oh, dia harus diasingkan ya. Ya penyakitnya ya paru-paru, Oke. TBC, HIV. Semua yang saya temui itu hampir rata-rata ya. Iya. Karena kalau orang udah sakau, udah kegilaan narkoba, kalau penyakitnya kalau enggak Iya. hepatitis, HIV, kalau enggak paru-paru. Jebol dalamannya deh Pak ya. Jebol dalamnya. Itu Nah makanya pengalaman. panti rehabnya harus benar-benar di tempat dingin. Iya. Nah, pengalaman Bang Daus tuh itu orang tuh susah gak sih untuk lepas dari kayak gitu-gituan tuh? Oh, lagi enak nih Pak. Nah, kayak gitu kurang lebih. Gitu. Sakau. Sakau. Sebenarnya itu kan halusinasi ya. Oh. Ada juga yang sulit, ada juga yang enggak. Tapi dari 100% tuh hampir rata-rata 10 atau 20% yang bisa lepas dari Oh. jerat narkoba benar-benar Berat. murni gitu. Kalau Iya, yang iya. 80% udah kalau nggak mati ya udah selesai gitu. Waduh. Nggak panjang umurnya gitu. Ustadz, Hampir rata-rata. kalau dari Ustadz sendiri dalam Islam bagaimana sih Ustadz merehab orang-orang yang udah telanjur sakau gitu Ustadz? Apakah perlunya di camp seperti di anak-anak pesantren gitu ya Pak ya? Iya. Gimana tuh Ustadz kalau di itu? Sebenarnya malah kudu hijrah. Oh, kudu hijrah. Kenapa? Ya tadi tempat jauh. Supaya nggak didatangin lagi sama teman-temannya. Oke. Karena kan yang paling berat bagi orang yang setelah dia narkoba, ya dia direhab nih. Kemudian setelah direhab dia harus punya komunitas. Iya Ustadz. Komunitas ini saya pernah ketemu Bang, ngajar. Itu ternyata semua mantan narkoba. Iya. Dan mereka punya
apa namanya itu circle gitu ya. Mm-mm. Ternyata tujuan circle itu adalah supaya saling menguatkan. Oh, keren bang. Ya karena kalau enggak gitu kena lagi. Dan Nah, satu lagi cara ngobatinnya emang harus jauh. Kenapa jauh? Ya tadi karena takut penyakit yang banyak. Keren. Kemudian satu lagi karena takut disamperin lagi deh. samperin lagi teman-temannya. Akhirnya didatangin lagi, udah sehat didatengin lagi gitu loh. Emang susah lepas sih. Iya, Sat. Ya susah lepas, tapi bismillah kalau niatnya baik, memang pengen tobat. Ya jadi sebenarnya bukan hanya pengobatan, Iya, ada Sat. jalur agama juga. Ah itu dia. Iya jalur agama juga ngasih tausiah, nggak boleh putus asa. Dan kadang-kadang pandangan masyarakat negatif semuanya kalau udah orang habis di rehab kan. Ahli surga Padahal itu. siapa tahu dia bisa berubah. Kan lu berubah tuh. Enggak, Sat, tadi cuma contoh. Pak, saya tidak pernah, Pak. Iya. Saya bersaksi, Pak. Iya, tenang. Bisa tes aman. urin, Pak. Ini Bang Dimas. Iya, gimana? Kan tadi Iya. rehab. Ah. Gue baca di berita ya. Agak kedongkolin juga. Gimana tuh? Infonya itu kalau orang yang pemakai itu dia hanya direhab. Dia nggak bisa dipenjara karena bukan pengedar atau kuda. Kuda ngerti nggak? Padahal Kuda. kan di berita itu ya kayak ditangkap-tangkapin gitu. Ya. Iya. Kalau artis terus orang-orang yang Apa tuh? punya waktu, Oh, ya kan? punya Dia waktu. direhab bisa tuh. Hmm. Tapi kalau orang-orang kayak gue gini bang, yang ya elah gue Senin Kamis puasa, kan begitu ya? Kurang. Ya di penjara gue bang. Kurang waktunya ya. Kurang waktunya. Itu gimana tuh Pak? Bener gak sih Pak kalau yang gitu dia direhab, yang nggak ada hepeng dia di penjara tuh Pak? Ya sebenarnya begini ya, menurut pengalaman saya udah bertahun-tahun dari 2009, saya membacanya memang seperti jadi ada sistem yang transaksional ya bahkan di tubuh lembaga sendiri, lembaga yang Oke. mengawasi ini gitu. Ini gila-gilaan sampai ngeluarin, ada juga oknum yang ngeluarin surat asesmen aja untuk rehab. Misalnya orang yang udah kena pengedar gitu, tapi dilimpahkan jadi berubah pasal. Tadinya pasal 114 dirubah jadi dari pasal 127 atau apa gitu, pasal yang dianggapnya pemakai gitu kan. Dan barang buktinya diumpetin gitu, dikasihlah 0, sekian gram sehingga unsur rehabnya masuk, sehingga dikeluarkan asesmen, itu bayar tuh Iya iya. Oh. gitu loh. Jadi kita nih susah ya, kayak narkoba itu sama kayak korupsi, sama kayak yang lainnya, kayak zombie gitu loh. Iya. Waduh. Jadi susah, bukan saja kena kepada masyarakat, tapi aparatnya sendiri banyak yang kena. Jadi lingkaran apa itu Lingkaran gitu ya? setan, bukan saya ngomong lingkaran tuh. obat nyamuk gitu. Pak Ketua yang ngomong. Iya, saya Iya. mau bebas negara ini. Wow. Kalau Ustadz gimana? Gimana? Iya. Kalau menurut Ustadz nih tentang anak muda Mm-mm. yang ya atau sebagian artis atau segala macam Lah bapak gue kaya, lah gue ngapa takut pakai narkoba. Ntar juga bapak gue rehab, keluar lagi. Gitu Iya, Stat, gitu bener. ya anak orang kaya ya. Padahal efek narkoba itu Masya Allah ya. Kalau kita lihat dari segi agama ya, syariat Islam, itu narkoba itu efeknya Masya Allah. Hilang rasa malu. Terus berani maksiat depan umum. Oh Ya iya. kan kagak nyadar dia. Gak nyadar. Pemerkosaan. Duh. Ya. Kemudian ini yang jadi viral nih, durhaka sama orang tua. Lah. Nah, dia kan harus minta duit. Iya. Dia kan harus mau beli, harus pada barang, berarti harus ada duit. Minta sama orang tua kagak dikasih. Iya. Orang tua yang dipukulin. Waduh, banyak kasus yang begini Ya, mana. pencurian, Iya. pembunuhan, sampai dia nyuri apa yang ada di rumah. Iya, ke laptop. Sebelum, ya, bang umurnya berapa bang? Umurnya gocap saya bentar Gocap lagi. ya, setahun lagi. Tuhan gue dikit ya. Iya, Sat. Saya juga dulu ngurusin narkoba. Jadi anak-anak jamaah yang narkoba gue tanganin tuh. Oke. Dengan cara tausiah, pendekatan. Oke. Sampai mereka tuh nyolong-nyolong barang di rumah. Oh Iya, gitu. ke laptop. Tat. Ya, Nah. terus akhirnya memperkosa. Duh, naus. Dan akhirnya Masya Allah hamil lagi. Akhirnya gue disuruh istilahnya ngelamarin gitu loh ya. Iya, Sat. Itu ada pengalaman-pengalaman gitu. Makanya hati-hati buat para Gen Z dan semua masyarakat. Ini kayak Khomer. Oke. Makanya ini kayak Khomer. Mhm. Khomer aja ummul khabais. Iya. Ibunya kejahatan, ibunya keburukan. Makanya ya pembunuhan gara-gara banyak gara-gara narkoba. Iya. Bahkan pelacuran dia harus melacur gara-gara Narkoba. narkoba. Bahkan saking beratnya narkoba, Mm-mm. kalau kata Abdullah bin Amr bin As, kalau sakit jangan dijenguk. Waduh, Kecuali tujuannya untuk rehabilitasi ya. rehabilitasi. Bahkan kata Ibnu Umar, jangan ngucapin salam kalau ketemu sama orang narkoba. Segitu beratnya hukuman di dunia. Dunia. Lah belum lagi cara akhirat. Iya. Kalau bicara akhirat, orang yang narkoba itu, dia tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Waduh. Dia bikin lagi, taubat diterima. Bikin lagi. Sampai 4 kali, ketiga kali, keempat lagi, dia narkoba lagi, khamar lagi. Maka
nggak diterima tobatnya. La haula wala Ya. quwata billah. Makanya di akhirat bahaya banget tuh, sholatnya nggak diterima. Waduh. Bahkan Nabi SAW bilang, Sallallahu alaihi wasallam. buat minul khamr ka'abidin watan, pecandu khamar. Khamar di sini bisa jadi narkoba. Iya. Itu seperti penyembah berhala. Gila. Wah hampir kafir Ya, Iya. jadi kayak penyembah berhala gitu. Iya, sakau deh udah, Iya. tergantungan. Ya, diharamkan masuk surga. La yadkhulul jannah mudmin khamr. Iya. Tidak masuk surga orang yang suka minum khamar. Iya. Jadi khamar ini disamakan dengan narkoba. So, Narkoba disamakan dengan khamar. Khamar. Bahkan dia dapat free. Free apa? Minuman di neraka dari sungai Khobal. nauzubillah. Apa tuh? Sungai Khobal? Sungai yang nanah penduduk neraka. Nauzubillah tuh. Ya, hati-hati. Tobat dah, Narkoba tobat. ini Tobat. hukumannya dunia akhirat Bang ya. Iya, Subhanallah. tobat, Dunia tobat. akhirat. Maka Abang Masya Allah, saya terus terang ya. Selama ini gue taunya kan ya dia gitu-gitu aja ya. Ya, tahu-tahu kerjaan mulia banget. Iya. Sisi Ya. lain Bang Firdaus Ya, nih Ustaz Sisi nih. lain dari Sisi orang lain. Firdaus mungkin orang lain jarang tahu ya. Ketua saya ini. Ya, Ketua Masya saya. Allah. Iya. Siap ketua. Ya, Anak buah saya. Bang. Jahid. Kamu Charles. Ya. Gak bisa dong saya dulu. Enak aja dia mau potong Iya. aja. Lu punya Kamu. bintang soalnya. Iya. Nanti wakil kamu. Iya boleh Pak. kalau Saya kasih gitu. bintang tengah. Nih, Ustadz kan banyak banget pengetahuan ya. Iya. Menurut Ane apa yang Ustadz sampaikan nih nggak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Ana pernah cerita lah berdua sama Ustadz gitu. Ustadz, gimana sih cara dapetin pemahaman Islam yang begitu dalam? Ternyata beliau cerita dulu beliau harus belajar ke Mesir, ke Yaman, benar. ke Madinah dan lain sebagainya. Iya. Dan wah nggak bisa dong kalau kita undang tamu yang biasa-biasa aja. Dan makanya saya pilih Pak Ketua saya dengan titel yang doktor. Apalagi tuh Bang. Coba bantuin Bang ayo. Ya. Aneh juga nggak apa aja. Panjang banget. Coba, Ane udah Abang ngapalin. Firdaus coba gimana? Gimana, Bang? gimana Pak? Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHSI MH SHPIT SHPDT CFL CL CCMK. Waduh. Itu tuh bisa Coba. bisa kuliah begitu ya. Pelan-pelan. Waduh ya Allah. Biar kita bisa ikutin. Doktor kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHSI MH SHPIT SHPDT CFL CLA LC CMK. Aneh jadi penasaran nih. Ya. Coba abang mungkin dari Ya. pertama deh. Dokter kandidatnya dan lain kandidatnya. sebagainya. Doktor kandidat itu saya sedang menjalani program doktoral di Masya Universitas Islam Lampung. Wih. Anur ya, Anur Lampung. Yang alhamdulillah sekarang ini udah mau kelar ya. Proses disertasi. Keren. SH Sarjana Hukum Masya di Ibnu Khaldun yang kemarin dibilang ijazah palsu. Kok ijazah palsu kayak yang Ya yang kemarin itu. Alangin yang rame juga tapi tuh, itu bukan ada. ijazah karena sengketa yayasan gitu. sengketa ya. Jadi kami mahasiswanya korban. Lalu saya sarjana hukum Islam di Universitas Islam Lampung Pusat juga. di Unisla. Ya, hukum Islam saya ambil hukum keluarga Islam. Masya Allah. Kemarin baru selesai juga. Lalu S2 hukum perdata di Universitas Dharma Indonesia yang dulunya STH Painan. STH Painan dulu. Masya Allah. Lalu saya ambil lagi kemarin sempat ngambil di Unpam sastra Inggris tapi saya nggak ngambil. Saya lulus Unpam juga. Pak. Ya, saya nggak sempat karena waktunya reguler nggak ada. Iya benar. Di Unpam itu tidak bisa extension, Extension. bisanya reguler. Tapi sebelum kuliah-kuliah di situ saya ambil D1 dulu. D1 di Jayabaya tahun 95. Masya Di Waduh, Jayabaya baru lahir komputer. saya. Lalu setelah selesai 96 saya ngambil lagi D3 sastra Inggris di Akademi Bahasa Asing Cikini. Speaking Gitu. English is good. This. Iya, Lu masih Inggris. TK tuh Jas gitu. You 95. can speaking English because this is Sasa English, you know? Yes, Oh iya. Yes, language, please. Yes, I can speak English a little. Ma. I need your guide, please. Yes, this is Yeah. my friend. Very good English because Oh, he's yeah. working in corporate language English, you know? Good. Okay. Yeah, good. Because Little bit I can lah. Oh yeah, same with me. I'm English kejawen, you know. What? Yeah, English kejawen, it's Indonesian. English Indonesian kejawen. people ya, English kejawen, oke? Saya taunya cuman ini ya, Jawa apa ya? Jadi ada Jepang kejawen. Ini Inggris kejawen. Iya. Oh, ini baru lagi nih. Jadi semua orang Indonesia, kenapa gue bilang di Indonesia Inggris kejawen? Karena lidahnya nggak sama orang-orang English, Inggris dan British. British sama US, Amerika, nggak yes. bisa. Nggak bisa sama, walaupun dibilang ini nggak bisa sama, jarang ada yang sama gitu. Makanya kalau Inggris versi orang Medan, pasti ada tuh logat-logat Medannya Inggris ya gitu loh. How are you, Versi father? Kalau orang Jawa pasti ada tuh Inggris, How are you? jago gitu. Makanya gue bilang tadi Inggris kejawen nasional, Nusantara. Nah itu bagaimana Pak? Saya apa ya excited banget gitu. Ketua saya nih pendidikannya Masya Allah ya. Nah itu apa sih? Kenapa termotivasi buat
sekolah lagi, sekolah kan udah sarjana, udah S2, sekarang doktoral. Ngapain sih sekolah terus gitu? Apa sih motivasinya? Udah tekad saya gini, dulu kan tahun 93 Pak Harto waktu kami di Istana Presiden kan keluarga diundang ke sana kan. Diundang untuk acara Darah biru iya dia. bukan acara apa acara kemerdekaan RI. Oke. Kan Pak Harto tuh sempat pidato apa ya di tahun 2020 atau 2020 sekian ini kalian-kalian yang masih kecil ini akan bersaing Oke. gitu kan di kancah internasional. Udih. Kenapa? Kalian harus mengisi dengan pendidikan. Pendidikan keren. itu pidato Pak Harto itu gue langsung serapin di otak. Wah berarti pendidikan sebandel-bandel Masya Allah. apapun sebajingan-bajingan apa pendidikan gue nggak boleh putus. Wah, keren. So, Makanya sampai gue meninggalkan bumi ini, Iya. meninggalkan dunia ini, gue tetap bertekad untuk kuliah terus. Makanya titel gue panjang kayak kereta. Masya Allah. Selain kuliah gue ngambil pendidikan non formal seperti sertifikat fundamental law science, Oh. bagian iya, penelitian, iya, ya kan. Masya Allah. Terus sertifikat law auditor, Oh, terus keren. advokat law corruption, Oh. terus lalu sertifikat Mahkamah Konstitusi. Keren ya. Sertifikat. Berat ini. Saya Iya. bukan nama orang sembarangan. You can speak English, please. No problem, no problem, brother. What is your motivation, Bang Daus? Ya, motivasi saya itu apa ya? Nggak ada motivasi sih. Gue mau pengen gue Keep tampil. learning. Ya, jadi gue mau tuh orang termotivasi karena diri gue gitu loh. Nah, itu Jai pesannya Jadi Jai. itu aja setelah gue mendapatkan ilmu, benar Pak Ustadz ya. Ilmu itu adalah harta yang diwarisi oleh para guru untuk masa depan kita yang abadi, bukan harta. Betul. Tapi ilmu. Keren. Makanya kita mau punya ilmu ditempatin di mana nggak takut gitu loh. Betul. Saya nggak pernah takut. Misalnya aset saya misalnya suatu amit-amit ya suatu saat saya jatuh bangkrut. Tapi ilmu saya nggak bangkrut. Saya bisa cari tempat lain kan gitu. Jadi saya nggak pusing dengan ilmu. Ini contoh nih buat para Iya. Gen Z ya. Jangan pernah berhenti belajar. Iya. Keren banget ini. Ya, jangan pernah Iya. berhenti belajar. Ilmu itu kata Imam Ahmad lebih penting daripada makan dan minum. Waduh. Orang nggak makan, nggak minum, ya masih bisa hidup. Tapi kalau orang nggak ada ilmu nggak bisa hidup dia. Ya Iya. makanya kata Ibnu Mubarak yang namanya orang itu dibilang berilmu selama dia masih mau menuntut ilmu. Maka kalau dia sudah merasa pinter, maka itu orang bodoh. Iya, betul. Jadi orang itu kalau terus dia menuntut ilmu, itu orang pinter. Tapi kalau dia menyangka dia paling berilmu, sudah merasa cukup, itu orang bodoh sebenarnya. Makanya gue salut banget, panjang banget gitu ya. Makanya gue harapin sih ya nanti kali dia mau ke Madinah ya. Amin. Ya Amin, ngambil amin. tahu-tahu Amin. jadi LC kali. Bisa kok Iya LC. LC. Ya, LC. itu pakai wig anjing. LC yang pakai karaoke. Saya laki-laki sejati. Ustaz. Lulusan LC jadi Oh, ya, sarjana lulusan- agama. nah, sarjana Oh, agama. sarjana agama luar negeri, Kali Bang. nanti dia kan kayaknya cerdas dia kalau gini Pinter, Bang, kan. ketua saya. Bisa bahasa Arab kali. Insya Allah, insya Allah. Ya, Insya insya Allah. Allah. Mau belajar Iya Arab. kan gitu loh. Iya. Orang kalau ngomong Inggris, ngomong apa, itu kan ngomong sama manusia. Iya, betul. Ya kalau kayak Bitir bilang nih, when you speak English, Iya. you can live everywhere. Iya. Ya, lu bisa Inggris, lu hidup di mana aja. Tapi kalau lu bisa bahasa Arab, Iya. lu bukan ngomong sama orang. Sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maksudnya lewat Al-Quran lu ngerti, dengerin Quran, Alhamdulillah. paham ya kan? Ya imam nangis lu bisa nangis. Kan banyak tuh ya, imam nangis, jamaah juga nangis sih. Kenapa nangis Begitu itu? gua tanya kan, Kenapa ibu tuh? kenapa nangis? Heeh. Ya kasihan aja sama imamnya Pak Ustadz gitu loh. Oh, aduh. Bang Dimas juga dulu nangis kan imam baca karena bacanya kelamaan. Enggak, saya pernah dengar itu makmum nangis. Pernah. Kenapa tuh, Saya Pak? tanya, kenapa Bang? Kredit panci saya belum lunas. Waduh, dalam. Ya, abang ngapain Iya. ke masjid? Tapi nih perkara kredit panci dan ditangisin dalam sholat nih, Sat. Ini suka banget saya ini. Serius. Dia punya masalah, cuman masalah kredit panci belum lunas, Sat. Itu dalam Islam emang itu masalah nggak, Sat? Apa? Intinya- Ya elah kecil banget masalah lu gitu. Tangisan tuh banyak. Ya, tangisan yang terpenting adalah tangisan karena jauh dari Allah. Tangisan merasa banyak dosa. Jadi ada berapa 10 Iya, iya. macam-macam tangisan. Semuanya bagus, tapi ada yang terbagus. Oke. Ya daripada lu nangis mikirnya ini kagak jelas kan. Iya. Kredit panci. Bahkan sampai-sampai bilang kalau lu nggak bisa nangis maka menangislah karena tidak bisa menangis. Wah, Dalam gitu. Subhanallah. Menangislah karena tidak dapat menangis. Iya lu kalau orang kagak bisa menangis kan ada masalah berarti dia. Hatinya beku. ya iyalah. Dengerin Quran kagak nangis. Hati nih. Dengerin lagu nangis. Dengerin Quran kagak bisa nangis. Nah, maka menangislah kalau kamu tidak bisa
menangis. Waduh, keren ini Bang. Masya Allah. Titelnya ini nggak sembarangan. Benar. Karena orang Indonesia nih ya, mohon maaf nih, saya juga orang Indonesia jadi saya bisa ngomong begitu. Kalau ngelihat nama Pak Ketua saya tuh kayak kaget. Panjang gitu. Padahal mah kalau luar negeri biasa aja Pak ya. Biasa aja. Iya kan? Biasa. Justru orang-orang kayak Bapak gini di sana banyak ya. Banyak. Di luar Iya. negeri itu baik karena mereka kan gini. Kalau orang luar negeri itu menghargai hasil pencapaian mereka dari pendidikan. Wah. Betul. Jadi apapun ditaruh. Kalau selama itu ada sertifikasinya, masukin Iya. aja. Ada ijazahnya masukin. Betul. Jadi banyak orang sekarang ini yang malu menyandang gelar doktor, malu namanya hanya udah Firdaus Oiwobo aja deh, jangan masukin gelar, malu saya. Iya. Itu sebagian daripada kufur nikmat. Wow. Kenapa? benar Karena satu juga titel itu dicapainya tuh capek banget loh kita. Dari mulai semester 1 sampai ke tesis apa segala itu sampai disertasi, Iya. skripsi itu capek banget gitu loh. Nah, setelah dapat titel itu kita tidak masukkan, wah itu kufur nikmat, Pak. Wah. Sama dengan menjolimi diri kita sendiri. Itu yang mau anda tanya Iya. sebetulnya sama Makanya Bang gue Daus. taruh semua itu jajar kan. Gue nggak ada masalah, ada sertifikasinya, uji kompetensinya gue lalui gitu loh. Kalau orang mau datang silakan tanya, monggo. Itu Siapa Bang yang mau tahu tanya. orang bisa menyontoh ya. Betul. Nyontoh sehingga wah masa gelar ya saya misalnya saya Iya. cuma S1, S2 kagak beres. Ya anak saya jangan sampai kan harus lebih kan. Ya lu beres nggak S1? Alhamdulillah saat. Ah benar. Beres saat. Iya. Sarjana iya. ekonomi saat gini-gini saat. Sarjana ekonomi ya. Taunya duit baik. Dan yang enaknya lagi kalau kita berpendidikan di berbagai ilmu, cabang keilmuan, itu kita mau ditempa dengan masalah apapun kita bisa ada second apa sih? Opinion. Armor. Oh. Bukan second power Second ilmu. power. Dan Masya jadi gini, Allah. kayak kemarin saat gue dibekukan, dipecat dari pengacara yang di KAI. Oh iya, Iya. yang naik meja Ya ya. kan dibekukan kalau bagi pengacara lain kan tuh wah anjing dapur gue habis nih. Iya. Oh, iya. Bener habis, kontrak kita dengan beberapa Putus semua. perusahaan putus. Penghasilan gue 320 juta hilang. Pas gue diputus itu kan setelah Hotman, ayo nih jangan dipakai lagi pengacara sudah tidak beracara bergala. Padahal di kantor gue kan pengacara banyak. Iya, iya. Nggak perlu gue kan anak gue rekan-rekan gue bisa beracara kan gitu. Iya, iya. Tetapi kan image yang dibangun oleh Hotman ini kan akhirnya membuat gue Ngedown gak ya bahasanya? jadi ya? PT-PT yang tadi kontrak sama gue tuh putus semua. Jadi Iya. kehilangan gue 320 juta sebulan. Nah gue bilang sama istri, nggak usah takut, tenang. Gue masih banyak cara lain kan. Oh, Masya Allah. Akhirnya sekarang gue cari rezeki, nggak mesti harus beracara gitu. Iya, iya, iya. Gue bisa main film, gue bisa bikin film, gue bisa bikin ini, bisa itu, man. gue bisa Multitalenta. usaha ini, bisa itu gitu. Jadi artinya dengan ilmu gue yang gue dapetin, gue nggak takut dan stabil aja, ekonomi stabil aja gitu. Masya Allah. Karena gue bilang ketika gue dipecat tidak dengan jalan yang benar. Maka gue serahkan semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gue bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir, Allah Akbar, gue jalan sama istri gue. Masya Dan sekarang gue santai-santai aja. Orang mau ngomong gue dipecat, Pak, nggak ngaruh. Gue baru beli mobil lagi 2 gitu loh. Saya satu dong Pak. Saya kan Iya, sebagai iya, nggak istilahnya gitu loh. Saya Jadi dapat satu Pak. nanti saya kasih. Iya Pak, maaf Ke Pak. showroom saya ntar. Maaf saya jilatnya depan kamera Pak. Iya, maaf ya Pak. Tahan Jay, tahan Iya. Jay, tahan Iya, Jay. Kamu bagus ya. Iya Pak. Ambil bemo ntar di showroom. Oh, bemo dikasihnya ya. Nah Ustadz deh, Ustadz gimana Ustadz? Jadi dari pelajarnya Bang Daus nih naik turunnya karir segala macam enggak Dengan ilmu lagi. dengan ilmu ya nggak khawatir gitu Ustadz. Masya Allah itulah ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak mencintai ilmu tidak ada kebaikan untuknya. Makanya orang-orang dulu terus belajar sampai-sampai kata Imam Bukhari bahwa para sahabat belajar pada Nabi itu bahkan di usia senja. Jadi dia udah gocap nih. Ya sama lu 74 ya. 49. 75. 76. 76 Tuhan Jauh. gua berarti ya 74 gua ya. 48 49 sih, 48. Nah. 48 49. Ya. Nah jadi 49. Ada umur nih Jay, ada umur kan. Beda gitu, beda generasi guys. intinya para sahabat Nabi itu nggak pernah berhenti belajar sampai-sampai mereka tuh belajar ketika usia senja. Bahkan Naim bin Hammad ya dia bilang sampai kapan engkau menuntut ilmu? Sampai mati insya Allah. Iya, insyaallah. Ya apalagi ilmu agama harus bang Insya Allah, ya. ya. Abang kalau bisa nih mah saran doang ya, rencana saya kali. mau ngambil ya. Ya, Mau ngambil. ya mudah-mudahan jangan sampai gini loh. Ya, mereka tahu urusan dunia, Iya, ya lamun dhahirun minal hayati dunya wa manil akhirati hum ghafilun. Urusan dunia ngerti banget, paham banget, urusan motor paham banget, saya. urusan mobil ngerti banget, urusan traktor ngerti Waduh banget. dia lagi. Ya, tapi urusan agama lalai. Nah, ini jangan sampai. Siap Sat. Ya, makanya dulu pada semuanya hebat dah, keren untuk urusan dunia dan harus paham juga urusan akhirat. Dan sama gue juga, Masya bang Allah. Ustadz doang gitu loh. Gue juga kan jual beli gitu loh. Iya, Ya, jual beli apa bro? Jual beli apa gue?
per mobil. Ya, Iya. intinya ya kita harus punya bisnis, punya usaha dan gak bakalan usaha maju tanpa Iya. ilmu. Tapi gue salut tadi, ternyata ilmu itu bukan hanya bisa ngajar, Iya. tapi bisa punya kekuatan lain. Lo diberhentiin di sini punya ilmu yang lain. Masya Allah. Ya lo berhentiin di sini, tutup sini, ada punya ilmu yang lain. Sahih. Ya makanya buat para Gen Z, buat para pemuda semuanya, jangan berhenti menuntut ilmu. Coba bahasa Inggrisnya apa sih? Apa? Never stop learning, never stop doing. Oh, Masya inside Allah. outside. Inside outside. Penasaran banget Pak. Ya, Dari siap. segitu banyaknya belajar, Siap. kuliah dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada pengalaman unik? SMA saya ya pokoknya semua cobain sudah udah Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana? Akhirnya. Nah, karena dia pernah melalui pengalaman kayak gitu, dia bikinlah Yayasan. Firdaus. Satgas, anti narkoba. Satgas. Bahkan dia lebih ngerti. Iya. Lu tahu nggak kenapa gua bisa nanganin lu pada? Kenapa Ustaz? Kenapa tuh? Lah karena gua pernah kayak lu. Kebaca. Jadi gampang nanganinnya Bang ya. Iya, kebaca kita ya. Karena kita pernah punya masa lalu kayak gitu. Jadi nanganin mereka mah ya, Mudah. udah kayak balik ke masa lalu gitu loh. Udah kita lewati. Nah makanya ambil pelajaran hikmah justru jadi momen. Gua harus benahin anak muda jangan sampai kayak gua. Betul. Gua pengen anak-anak muda lebih baik. Betul. Pokoknya orang itu semua Masya Allah gak ada yang sia-sia. Iya, Ustaz. Ya kita pengen banget kayak mas. Kata kalau balik ke masa lalu kan pengen banget ya. Gua PAUD pengen di Madinah. Saya itu Iya. mau banget. Pengen nanti SD di Mekah. Tapi Allah Amin. ternyata kasih gua jalan yang lain. Ternyata nggak ada hikmahnya. Oh, iya. Jadi masa lalu buruk kita, ya itu kita ambil lalu kita buat cara gimana menyadarkan orang-orang. Inilah yang dilakukan Ya. Pak Firdaus sekarang, betul kan? Saya alhamdulillah hampir dari 100% kejahatan yang ada di Indonesia hampir 70-80% udah saya Oh, lakuin. kirain semua. 101%, Pak. Enggak, Enggak. kelebihan dong. Ya, Oh, kelebihan. 70-80% udah saya Iya. lakuin semua. Itu Yang gimana satu? penting akhirnya, Akhirnya yang penting bertobat. tobat. Se- Lu se- mau masa lalu, masa itu ada 3 Iya. kata ulama salaf. Ya, 1 masa lalu qad zahaba bima fi. Udah berlalu dengan segala kenangan. Masa yang akan datang belum tentu lu ketemu, betul? Iya, Ustaz. Iya. Iya, belum tentu hidup kan? Iya. Fal'an laka fa'amal fi. Sekarang milik lu. Maka beramalah. Oke. Maka orang-orang dulu nggak pernah ya, termasuk gua nggak pernah ributin masa lalu. Iya, Ustaz. Karena semua orang punya masa lalu. Yang penting akhirnya. Iya. Yang penting akhirnya husnul khotimah. Bahkan dia tadi karena dia pernah ini pernah itu jadi tahu dia. Iya. Lo mau kasus apa? Gue pernah dulu. Iya. 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 Mau kasus apa? Lo pemain baru. Gue senior. Siap. Iya kan Bang? Iya. Iya. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Bahkan saya berikan akhir yang baik ya Bang ya. Amin. Bahkan saya pernah bercita-cita untuk menjadi Umar bin Khattab di era sekarang. Masya Allah. Iya. Radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Itu bercita-cita seperti itu. Jadi membantu Rasulullah di jalan Rasulullah dengan kemampuannya. Mulia banget Iya. hatinya kayak hotel. Masya Allah ya. Ya, Sisi Kayak lain angka. Bang Firdaus ini. Iya, Jan. selama ini kita cuma tahu doang kan. Ya, nggak ada kerjaan. Yang ada gue gak kerjain. itu selalu. Jadi begitu. Siapa ini kita bintang tamunya? Pak Firdaus. Otak saya cuma ada kerjaannya. Saya gak kerjain. Tapi gak nyangka bakal kayak gini. Jadi buat Gen Z nih. Nih gue nasihatin sama lu semua. Jadi orang-orang terdahulu aja. Bapak-bapak kita, abang-abang kita semua di sini. Itu nyesel. Dia makai narkoba. Dia berbuat tidak baik. Bahkan 70% kejahatan dilakukan sama Pak Firdaus. Itu dia sesali semua. Tapi buat kalian jangan pernah mencoba Jangan. hal seperti itu. Jangan. Ya, coba nasihat Pak Firdaus Jangan. buat Gen Z ini. Ya, untuk Gen Z yang baru coba menjadi penjahat jangan. Kita udah pada pensiun. Udah pada pensiun gak ada capek. Betul, Pak. Nggak bakal jadi apa-apa. Kita dapat duit hasil kejahatan miliaran. Habis begitu aja. Karena nggak berkah. Nggak berkah sama sekali. dengerin. Nggak berkah. Jadi udahlah pensiun dari narkoba, pensiun dari ini. Kita isi diri kita dengan SDM. Kenapa? Sebentar lagi kita ini akan bertarung dengan dunia internasional. Oh, Bayangkan Cina sekarang ini udah bikin yang namanya apa sih? Robot. Drone kecil Iya. segede nyamuk lu bayangin. Iya, iya, iya. Drone kecil segede nyamuk dan bisa masuk ke semua ruangan yang ada di Mata-mata Iya, ya. mata. Gila gak tuh? China. Keren. Iran itu udah bikin senjata yang canggih yang melebihi daripada ini asing hingga Iron Dome-nya Israel tuh bisa ditembus. Iya. Ini kecanggihan-kecanggihan ini harus dijadikan evaluasi untuk masyarakat Indonesia khususnya Gen Z Iya. untuk merubah SDM-nya dan memperbaiki.
Jadi memperbarui Iya. SDM-nya dengan pendidikan. Iya. Benar. Jangan pernah Keren. takut. Saya aja yang udah tua begini udah punya cucu loh, saya 2. Wih, Oh, Saya udah punya cucu 2. keren. gak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ganteng gak saya? Cucunya kan juga gak kelihatan di sini. Saya nggak bisa bilang nggak ganteng, Pak. Oh, iya. Saya masih mengharapkan mobil 1 di bawah tadi. Oh gitu. BMO nanti ya. Ya, mau Jadi, lagi, Pak. Gen Z ini harus benar-benar saat sekarang lah berubah. Iya. Benar. Nggak ada ininya, nggak ada gunanya juga tuh kita selonong boy. Benar. Iya. Seperti apa gitu kan hidup itu selengean apa nggak ada guna, udah nggak ada gunanya lagi. Iya benar. Detik per detik itu yang dibutuhkan adalah ilmu sekarang nih. Kalau kita kalah ilmu udah nggak bakal kepake sama negara manapun. Jangan Indonesia, negara manapun. Benar. Semua orang bersaing ilmu, dicari ilmu. Kamu dari mana? Dari Iya, Pak. universitas apa? Saya dulu pernah di UGM, Pak. UGM, Cuman kan? Di DO, Pak. Oh nggak palsu kan ijazahnya? Saya kan di DO, Pak. Oh di DO. Oh, iya. Tapi data saya, nama saya ada kok, Pak. Bisa ada. dicari, Diakui Pak. ya mainnya. Diakui kok, Jadi Pak. itu apa? Lanjut lagi tuh setelah S1 Saya S1 Ekonomi di Unpam, Pak. di Unpam ya. Iya, Pak. Lanjut lagi S2. Sekarang lagi program S1 di STI Abu Bakar, Pak. Oh, Ambil ilmu agama, Pak. Oh. Bapak mau ikut sama saya, Jangan Pak? ambil komputer ntar masuk mabes. Iya. Oh nyolong dong kalau Iya, itu. ambil ilmu Nyolong agama lah. aja. Jangan, Pak. Tadi udah BNN, sekarang mabes, Pak. Jangan ya, Pak. Saya takut, Pak. Bang, Ya. ini Pak Ketua saya nih, Masya Abang Allah. dong kan panggil abang tadi. Tadi Pak aja saya. Oh, Tadi Pak aja. keceplosan Iya, itu. dia anak Maaf, buah saya Pak. yang paling pertama ya. Oh iya. Iya. Jadi gini, Bang. Saya nih ngelihat Pak Firdaus ini sekarang udah mendirikan sebuah perusahaan tuh. Masya Allah, Perusahaannya itu bergerak di bidang uranium, emas, Oh, dan iya lain tuh. sebagainya. Iya. Ini udah titik pencapaian tersukses orang tuh kalau udah sampai bisa buka tambang emas, tambang uranium. Iya. Ya kan? Tapi kan Jai, Siap. Bang Firdaus kan cucunya Sultan Jai. Iya. Masya Allah. Sekarang tuh katanya dengar-dengar juga, baca juga beritanya itu. Heeh. Itu punya perusahaan pengolah uranium apa katanya? Gimana? Produksi Gimana sih? uranium. Masya Jadi Allah. saya baru mendirikan perusahaan namanya PT Palugada Bahagia Tertawa Nasional. Iya, Jadi tertawa. Ketika orang mendengar PT saya orang ketawa. Jadi Iya, saya ibadah iya, saya iya. nambah lagi kan. Ibadah nambah Pahala lagi. saya nambah udah bikin seneng orang. Belum gua kerja itu kerjaan. Orang udah ketawa semua gitu loh. Gimana udah kerja sama gue kan Ustadz gitu. aja ketawa. Lu bisa bayangin. Kan saya bilang orang namanya kan PT ini Enterprise, PT ini Wija apa Jaya, corporate. Gila capek juga gimana ya? Gue ngarang-ngarang iya PT Palugada Bahagia Tertawa Tertawa Nasional. Nasional. Jadi kalau udah kerja sama gue, nasional ketawa. Karena apa? Bekal gue biayain semua dengan uranium gue gitu. Nih saat nih. Nih Gak kelar-kelar. Iya. PT Palugada. PT nangis, Pak. Palugada. Nangis, Sat. Ada yang mau nanya serius, Sat nih. Beliau kan nanti kan pengolah ini, Sat. Iya. Uranium dan juga emas. Iya. Nah kan kalau emas itu kan kaya banget, Sat. Iya. Nah tuh kalau sekaya Pak Firdaus tuh bayar jaketnya gimana, Sat? Apa hambur-hambur aja? Apa gimana ya? Kan kalau orang sekaya gini mah kudu bayar jaket, Pak. Kayak mobil tadi satu Iya. mungkin buat saya gitu. Gimana tuh, Sat tadi? Ya intinya ni'mal malus soleh lirijali soleh. Harta yang banyak, yang baik itu bagus jatuh ke tangan orang soleh. Wah kagak salah ini. Iya, makanya hebat kalau bapak saya. ente jadi orang kaya, Masya Allah itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena lu bayar zakat kan. Iya, Sat. Nah, zakat sih tetap 2,5%. Oh dari Ya, seluruh emas yang iya. dimilikin ya? Nah sekarang tinggal sedekah yang bebas kan. Oh. Ya, Iya. sedekah kan tak terbatas. Ya, makanya kewajiban seorang muslim ya dia bayar zakat dan dia juga harus ada sedekah. Siapa tahu Bang Firdaus saking banyaknya zakatnya lupa kurang, maka sedekahnya akan menutupinya. Itulah amalan sunnah itu menutupi yang wajib. Ya, udah Iya, Bang betul. biar jadi orang kaya soleh Bang ya. Amin. Kalau saya Nih, cakep Ustadz nih. maaf bukan yang ngomongin. Iya. Memang tujuan saya kan dari dulu kan saya bilang tadi. Cita-cita saya itu membahagiakan orang tapi orang yang mau dibahagiain gitu loh. Karena kadang-kadang ada orang susah juga yang ngeyel gitu loh. Saya pernah ngasih duit ke orang susah gitu. Nih 1 juta. Makasih Pak Firdaus. Begitu saya intip lagi main QQ ya. Wah. Duit gua buat main QQ bukan buat modal dagang. Uppercut, Pak. Iya. Selot Jadi ya. nggak semua orang yang mau saya bantu begitu, nggak semua orang saya seleksi dulu. Kan saya bilang gini, nih lu gua kasih, lu tobat. Gua kasih lu jalan, lu agama lu apa? Nah. Islam Bang, ke masjid. Wih. Jadi orang Islam yang benar ya. Hilangkan semua tuh segala dosa dan ini lu hilap lu. Ini lu agama apa? Kristen Bang. Ini gua kasih.
Iya. Lo ke gereja ya. Itu sekarang saya lakuin Iya. tuh. Masya Nah ini Allah. makanya karyawan-karyawan saya pada punya rumah, pada punya Oh. motor, pada punya mobil. Saya kasih start. Tapi keren saat ini Pak Iya. Firdaus itu saya sebagai bintang 3-nya saat Iya. ini mendengar bahwa Pak Firdaus pernah ngislamin orang emang. Ya ada 5 orang. 4 Oh, orang. lima Masya orang Allah. dimualafin. Orang ya. Lah itu Waduh. Masya Allah banget Sat. Itu bagaimana dalam Islam saat memualafkan orang? Masya Allah ya, apa yang dikerjain nama orang itu ibadahnya yang dia islamin tuh, pahalanya ngalir buat dia semuanya. Oh. Tanpa mengurangi jatah masing-masing. Ya mudah-mudahan terus Bang. Ya, Amin. Siap, ya. masukin orang Islam tanpa paksaan. Nggak ada Dengan apa-apa. cara apa? Akhlak yang baik. Gitu kan? Dengan cara kita jadi orang dermawan yang soleh. Masya Allah. Makanya Masya Allah. Betapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena ngelihat orang Islam yang berakhlak. Orang Islam yang dermawan. Ya banyak sih contohnya. Nih kaget juga gua dia udah ngislamin 4 orang mualaf katanya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga jadi amal jariah tuh Bang. Amin. Ya, jariah. Amin. Ya. Tapi Bang Daus, pertanyaan nih. Ngomong-ngomong orang ngebahagiain orang gitu tadi yang Bang Daus itu tuh ya. Orang pertama yang harus dibahagiain menurut Bang Daus itu siapa Bang? Ibu. Wow. Yang kedua istri. Keren. Ibu ya. Ya, ibu dan istri itu 2 wanita yang memang fatal kalau kita sakiti. Iya. Kata Abang kan Bangor. Wah, orang Bangor. Gue kalau ngomong gak bisa disaring nih. Oh, Masa iya. orang Bangor sama maknya baik? Masa? Masalahnya gue takut sama mereka berdua, istri Masa? sama orang tua. Iya. Segitu Iya, emang sakralnya ya Bang ya. Seberapa ini seremnya emang sampai Jadi- takut sama emak? Emak gue ini, lu mau di luar lu gaya lu kayak apa, kayak buah apa, nyampe rumah digetok pakai centong, tetep aja gue dianggap masih anak kecil gitu loh. Oh begitu? Kalau ngelawan digetok pakai centong ya. Emak gue tuh udah susah banget dah, susah. Gue kagak ngerti lu di luar sini. Oh begitu ya? Iya jadi ya. sebetulnya. Dan memang ajaran dari kecil kami memang dari ayah saya juga almarhum, ini semua selalu pesan gitu. Jangan ngelawan ibu kamu, jangan. Kamu ngelawan saya nggak apa-apa, jangan ngelawan ibu kamu. Masya Jadi ayah saya tuh selalu bilang ibu itu keramat, mulia. Jadi oleh ayah saya tuh seakan-akan ibu saya tuh bagaikan harta yang kata ayah saya pernah nih, ibu kamu itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini, mengalahkan Bukit Tursinanya Rasulullah SAW. Itu kata ayah saya almarhum. Makanya agungkanlah ibu kamu. Sampai sekarang saya alhamdulillah. Asal saya kusut dikit, gue kenapa kusut? Oh iya lupa sujud. Sujud saya ke ibu saya, datang Masya cium Allah. tangan, cium jidat, dah. Selesai itu lega lagi. Ada lagi rezeki. Kuncinya ibu orang tua, ibu ayah keduanya. Oh Masya Allah. Lalu ketiganya istri, lalu keempat mertua. Gitu. Masya Allah. Kuncinya ibu. Tapi Ajib. Bukit Tursina kayaknya Nabi Musa tete. Nabi Musa. Ya, Musa. ya, Bukit Tursannya, ya Nabi Musa atau Rasulullah ya. Itu gimana satu? Bandel di luar tapi harus nurut sama orang tua. Kayak kontradiktif Tat. Nah itu bagaimana pandangan dari Ustadz? Yang Badung kan dulu. Oh gitu. Iya. Iya kan lagian anak Badung kan ngapusin dosa orang tua. Maya zalul bala bil mu'minin wal mu'mina fi nafsi mali wa waladi hatta yalqallah alaihi wa ma ahli khatiyah. Cobaan itu akan selalu datang dari badan sakit, harta dibohongin orang, ditipu orang. Pernah Bang? Ya sering. Sering kan tuh ya. Teratur lagi anak ya, anak yang nakal termasuk menghapuskan dosa orang tuanya sampai nanti dia ketemu Allah nggak ada dosa lagi. Masya Allah. Makanya ya kita kudu sabar nanganin anak. Iya. Ya nanganin anak, anggap itu kan titipan banget, bukan anggap, itu titipan. Maka ya kita didik dengan benar, ternyata nakal ya kita sabarin, kita doain. Tapi memang kesabaran ibu tidak sama dengan kita melayani ibu. Oh. Ibu tuh sabar banget ngurusin kita. Tapi kita kadang-kadang nggak sabar suka ngurusin ibu. Ibu. Makanya tadi dibilang sukses dunia akhirat itu adalah sebab orang tua. Kan udah ngerti loh ridha Allah fi ridhal walidain, ya kan? Ya. Ridha Allah bagaimana ridhonya orang tua. Murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua. Makanya benar kata Bang Firdaus, kunci rizki. Kenapa Pak Ustadz? Kan Allah bilang, Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya. Ya, orang gara-gara istighfar itu Allah buka pintu rizkinya. Nah pertanyaannya, apa hubungannya sama ibu? Istighfar sama ibu. Karena ternyata berbakti kepada ibu, apalagi ya orang tua, pokoknya apalagi ibu, itu sebab diampunnya dosa. Masya Allah. Maka kalau lu nggak ada dosa, kurang dosanya dikit, rizki Allah kasih terus. Makanya suatu ketika datang orang kepada Nabi dan dia habis berbuat dosa. Kemudian akhirnya aku pengen bertobat, intinya dia pengen tobat. Lalu Nabi nanya, ya bahkan dia bilang saya telah berbuat dosa besar. Lalu Nabi nanya, maksudnya Nabi nanya, apakah masih punya ibu?
Jadi begitu orang punya dosa gede, malah ditanya sama Nabi. Kalau gue jawabnya kan, Ustaz saya punya dosa, ya udah tobat gitu loh. Kalau Nabi enggak, masih punya ibu enggak? Ternyata orang ini bilang, enggak punya ibu. Terus Nabi bilang, masih punya bibi? Ya, masih punya bibi. Maka berbuat baiklah kepadanya. Bayangin, lu berbuat baik sama bibi, itu bisa ngapusin dosa lu. Apalagi sama Ibu. ibu. Bibi itu adanya ibu ya. Ya, pokoknya bibi, paman itu pengganti daripada ibu. Paman pengganti bapak. Makanya kalau kita pengen dihapuskan dosanya, salah satu caranya berbakti kepada orang tua. Dan kalau sudah berbakti sama orang tua, Allah ridho, Allah hapuskan dosa kita, rezeki akan mengalir insya Allah. Masya Allah. Ya, Keren banget tuh Bang ya. Nasihat dari Pak Firdaus, dari Pak Ustadz juga. Tapi Ane mau nanya ke Bang Dimas nih. Karena kan jarang-jarang Ane nanti dapat host yang kayak Bang Dimas. Biasanya sama abang Ane, Bang Dani. Punya nggak kenangan indah sama ibu yang membuat abang tuh akhirnya dapat turning point? Tek. Wah gue harus totalitas buat ibu dan merubah Islamnya abang tuh, ada nggak cerita? Coba share Bang. Wah, Iya. banyak lah aja. Salah satu coba gimana? Aduh, langsung ditembak gini. Iya, ada gak? Salah satu aja yang menurut abang. Ya ada. Ketika masa muda ya pasti ya. Waktu masih bandel-bandelnya lagi kuliah dulu di Jogja. UGM juga nih. Oh GM ya. Junior saya. Oh, Iya, saya junior. asli tapi ijazahnya ya. Ini mau nangis tujuannya tadi. Adalah satu Iya, gimana, cerita Bang? yang Gimana, Bang? membuat yang menjadi turning point bahwasanya doa ibu tuh mustajab lah pokoknya. Iya. Mustajab. Gimana itu? Ya nggak bisa diceritain di sini lah pokoknya. Nggak bisa Tapi intinya nangis ada kamu. satu hal yang membuat gue tuh jadi ini semua yang terjadi tuh nggak lepas dari doa orang tua sih. Ucapin dulu ke ibu dong. Apa? Masya Allah Mimi, Iya. terima kasih udah mendidik saya sampai sekarang. Masya Allah. Dan alhamdulillah kesuksesan semua ini tidak lepas dari pertama ya tauhid ya. Izin Allah, biiznillah, dan kedua doa dari Mimi. Masya Allah. Saya kalau bicara ibu tuh langsung netes air mata. Gak kuat bang, makanya Kojek nanya itu gak kuat sebetulnya. Gimana? Ada pengalaman apa kalau dari Pak Firdaus dengan ibu tuh, apa yang membuat akhirnya kok nggak kuat air mata tuh gimana? Perjuangan ibu tuh bagaimana? Bukan masalah perjuangan ya. Iya, apa Pak? Aduh, tisu. Ada. Ya gue cengeng begini. Gue kalau udah bicara Allah SWT, ibu udah, aduh. iya bang. Jadi, apa ya? Iya, nggak apa-apa. Share. Jadi para Gen Z dapat ibroh nih, dapat apa ya, ilmu dari Ya, kita. makanya senakal apapun, sehebat Iya. apapun, sekaya apapun, kalau udah bicara ibu, nggak ada yang nggak nangis. Iya. Ya, Masya Allah. Gimana Pak? Jadi Pak? Gue banyak melakukan dosa ya. Makanya sampai sekarang belum bisa nyenengin ibu gue gitu. Padahal gue aja merasa kurang gitu kan. Gue udah sujud begini, udah bahagian ibu gue udah gini. Tapi gue merasa kurang terus itu. Kurang terus, gue cari terus, gali gitu kan. Padahal kata orang, lu taat banget sama ibu lu. Tapi gue merasa kurang terus. Kenapa? Karena rasa ketakutan gue ketika ibu gue udah gak ada nanti. Karena harta warisan bokap gue tuh cuman ibu gue. Tinggal ibu gue aja gitu. Makanya ibu gue sekarang udah umur 76 ya. 76 tahun. Jadi gue selalu setiap hari berpikir, ya Allah, dosa gue udah banyak banget gitu kan. Gue belum bisa ngasih apa yang kata bokap itu ya, bahagian ibu gue belum. Gue rasa masih kurang. Masih kurang terus gitu loh. Gue cium keningnya, gue, maafin saya kalau saya salah, Pak. Tapi kadang-kadang gue merenung gitu kan. Ya Allah, kalau seandainya harta satu-satunya milik gue ini diambil oleh Allah SWT, gue harus kemana? Walaupun pada istisarnya ada Allah SWT. Kita harus ke Allah SWT meminta gitu. Tetapi gue bangga gitu. Makanya gue minta sama Gen-Z, siapapun lah, bukan Gen-Z ya di Indonesia ini. Kalau masih ada ibu sejahat apapun menurut kalian ibu, harus disayang, harus dijaga. Karena benar-benar keramat itu ibu itu. Jangan pernah menyalahkan ibu. Jangan pernah bilang ibu itu salah. Kalau dia hilang, ya udah kita terima.
Karena itu cara Allah untuk menguji kesabaran kita. Selayaknya ibu merawat kita sejak kecil, sabar merawat kita dengan segala kekurangan kita. Makanya gue nangis hari ini bukan karena gue gue takut suatu saat Allah ngambil harta titipan Allah titipan Allah kepada gue itu, yaitu ibu. Gue selalu mandangin ibu gue, ya Allah, selalu itu. Jadi ibu gue belum dipanggil aja sama Allah, gue udah begini ini aja gitu. Gimana ibu gue, itu harta. Karena gue bangga banget, dan di saat gue susah, di saat gue dalam kondisi apapun, gue diintimidasi, gue diancam oleh orang, mau di ini mau di itu. Bahkan gue pernah diracun oleh orang. Gue pernah diracun oleh orang. Sampai gue muntah darah. Kenapa kamu? Muka kamu pucet. Saya muntah darah. Dan setiap keluh kesah gue gak bisa terpecahkan. Kayak kemarin gue dibekukan dari Mahkamah Agung kan. Dibekukan atas permintaan Hotman melalui Kongres Advokat Indonesia. Gue curhat sama nyokap gue. Kata nyokap gue, sabar. Kamu punya Tuhan kan, punya Allah kan, ya sabar. Makanya kamu sholat. Nyokap selalu ngomong begitu. Sholat, Firdaus sholat. Gak ada jalan lain. Tapi gue juga akui sholat gue masih belang-belentong gitu. Masih Senin Kemis. Makanya gue mencoba untuk, ya dengan adanya wadah seperti ini sebenarnya gue iri gitu. Pengen banget ikut majelis-majelis seperti ini. Cuman satu sisi gue mau membangun pesantren gue ini gitu. Iya, siap. Karena gue punya cita-cita bangun pesantren hukum. Iya. Bukan saja mengkaji ilmu hukum Islam, tapi hukum negara juga. Gue mau orang Islam itu benar-benar super power. Semoga Allah mudahkan ya. Tapi abang kalau mau ngaji di kita welcome kok bang. Kita Pusatnya ada kayak pengajian gini, namanya Tauhid Pusatnya Keepers. gaul banget. Ya inilah anak-anaknya nih. Soleh-soleh kayak saya, Pak. Ini gimana? Ya kita belajar bareng-bareng. Yang kita pelajari satu tauhid bang. Itu paling penting kan. Karena orang tauhidnya bagus, insya Allah muamalahnya bagus. Begitu Orang kalau tauhidnya bagus sama ibu pasti bagus. Ya. Terus yang kedua sholat. Ya makanya hati-hati bang ninggalin sholat. Ya mudah-mudahan abang, mudah-mudahan abang setelah ini jauh lebih baik. Amin, dengan, ya Allah. dengan Amin. terus melaksanakan sholat. Amin. Karena dosa narkoba, dosa zina, dosa ngerampok, dosa ngebunuh itu masih di bawah ninggalin sholat bang. Oh gitu ya. Ya dosa ninggalin sholat itu di atas zina, di atas membunuh bahkan. Karena sholat itu hak Allah. Maka mudah-mudahan Bang Firdaus udah sukses dunianya, Amin. sukses akhiratnya insya Allah. Amin. Nah kuncinya berbakti sama orang tua, tambah lagi sekarang sholat ya bang ya. Amin. Ya Insya sholat. Allah. Ya Masya Allah. Tinggal satu itu sih yang saya agak sedikit. Nah mudah-mudahan Allah Jujur, saya mudahkan. jujur. Tertukeran nomor sama Ustadz jadi. Insya Allah. Ini. Ya, Insya ya. Jadi Masya hari Allah. apa aja Jat? Saat ini? Kalau kajian setiap Jumat malam biasa kita. Jumat malam ya. Jumat malam. Habis Atau Isa abang nanti kita ke tempat abang dah. Iyalah. Ya kita bisa geser kajian di tempat abang. Kita Bisa. geser tempatnya ke sono. Bahkan kita Kalian ngaji camping ya Ustadz ya. Ah, Ustadz suka camping Pak. Ngaji bawa tenda atau segala abang macam. nanti telepon kapan saya bisa. Abang apa butuh apa nasihat apa. 24 jam. Berapa ini jemaahnya ini? Dikit banget Dikit. cuman 20-30. Karena kita maunya serius dan Tapi tadi. kalau saya masuk bisa viral, bisa banyak. Wow. Nggak apa-apa. Enggak juga. Aman, Enggak aman. juga. Nggak Justru masalah. bisa memotivasi yang lain. Kalau banyak yang masuk gimana? Ntar lu Kalau saya mau setelah nangis saya jangan masuk? ini. Enggak, setelah saya masuk setelah Ya ini justru rame. bisa enggak aman insya Allah Aman, lah. nggak apa-apa. Aman dong. Enggak apa-apa. Enggak tertutup kan pengajiannya? Siapa yang enggak bangga satu pengajian sama yang punya uranium Pak? Masya Allah. Iya kan? Sama Saya cucu kasih Sultan kamu lagi. sekarung. Inilah jadi ya. Enggak, Bang. Tadi ini dari Ustadz nih. Saya tuh suka banget kalau Ustadz tuh udah bahas tentang ibu. Waktu Pak Agus Kuncoro di sini bicara pun sama, dia POV tentang ibu. Bahkan kameramen semua nih nangis waktu itu ya, percis itu, dan Masya Allah Pak Firdaus tuh juga hatinya lembut banget Sat ya. Nah itu ada nggak Sat nasihat kepada kita, mungkin kita udah merasa membantu keluarga, membantu ibu, bahkan sudah mungkin merasa banyak lah kepada ibu, tapi apa ya Sat? Nggak bisa ngomong ya gitu. Satu gimana Sat ya? Jangan semana pernah sih? merasa kita sudah berbuat lebih buat ibu. Itu Sat, itu gimana Sat? Karena sehebat apapun yang kita lakukan gak akan pernah bisa membayar semua jasa-jasanya. Setetes air susu pun kau tidak akan pernah bisa membalas jasanya. Makanya kata Hasan Al-Basri ketika ditanya bagaimana sih caranya berbuat baik sama orang tua? Bisa. Beliau menjawab, gunakan semua kekayaanmu. Gunakan semua tenagamu untuk berbuat baik kepadanya. Lu punya apa?
Seluruh harta lu, seluruh tenaga lu, kekuatan lu pakai buat bahagiain orang tua lu. Malah kata Hasan al-Basri, melihat wajah orang tua itu kebaikan. Lu lihat wajah mak lu itu kebaikan. Gimana kalau lu berbuat baik kepadanya? Bahkan bang, ada orang nanya sama Hasan al-Basri, aku pengen ngaji Quran, tapi ibuku ngajakin makan malam. Mentingan mana nih? Gua ngaji Quran apa nemenin emak makan? Maka kata Hasan al-Basri, temani ibumu makan malam. Buat dia bahagia. Itu pahalanya kayak orang lebih baik daripada haji yang kedua. Masya Allah. Gak ada yang dikit pahala sama orang tua mah. Cuman tadi terkadang kita nggak sabar. Sebagai sama sabarnya ibu, lihat kita nakal kayak apa dulu ya. Ya Allah orang tua, lihat kita narkoba, lihat kita rajin ke diskotik, lihat kita pacaran, ya mereka sabar banget terus kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Iya. Kadang-kadang dia nanya mulu, oh kan biasa ya orang udah tua nanya terus, diulang-ulang. Padahal kita juga dulu ngulang-ngulang. Iya. Pertanyaan kadang-kadang kita minta sama orang tua nggak sekali dua kali. Maka penting untuk banyak sabar ya menghadapi orang tua. Sebagaimana sabarnya dia menahan segala cobaan dari diri kita. Apalagi kayak Bang Firdaus. Masya Allah nakalnya kayak apa tadi kalau gue bilang ya. Iya. Sabarnya orang tua kayak apa. Masya Tapi pasti senakal-nakalnya dia selalu disujud. Orang tuanya berdoa. Masya Allah. Selalu antara azan dan qomat berdoa buat siapa? Kebaikan buat kita. Termasuk Bang Firdaus. Ya Masya Allah mudah-mudahan kita tetap ya. Amin. Rajin berbakti sama orang tua. Rajin sedekah. Jangan lupa Bang ya sholat. Amin, amin. Sholat Masya ya Allah, insya Allah. Insya Allah ya, saya kuatin. Dalam banget ini ya. Masya Allah. Jadi memang saya juga nggak nyangka ya bakalan dapat momen seindah ini. Pak Firdaus saya terima kasih banget ya menginspirasi. Jujur saya juga Siap. pengen banget juga ngucapin terima kasih ya sama mama di rumah. Mungkin dulu saya banyak nakal dan lain sebagainya dan mungkin saya belum bisa membahagiakan sepenuhnya. Tapi saya akan berusaha dan akan menjadi anak yang soleh dan bisa saling tolong menolong nanti di akhirat kelak gitu Ustaz. Amin. Ini Bang, kita udah panjang banget kali lebar kali tinggi kita ngobrol gitu Bang ya. Saya pengen banget di akhir closingan ini mungkin dari Ustadz dan Pak Firdaus seperti saya tadi sama Bang Dimas, apa sih yang mau disampaikan kepada Ibu mungkin? Mah, Agus sibuk banget. Ngajar sana sini sampai jarang ke rumah mama. Ya cuman lewat WA bisanya. Cuman video call bisanya. Tapi Agus pernah izin sama mama dulu. Kalau Agus melakukan ini semuanya pahalanya buat mama. Agus dakwah sana sini mudah-mudahan jadi pahala jariah buat mama. Tapi alhamdulillah walaupun sesibuk apapun Agus akan tetap datang sebisa mungkin. Sesibuk apapun akan berusaha datang walaupun jarang. Tapi mama biar tahu aja Agus berharap apa yang Agus lakukan dakwah sehari bisa berpuluh-puluh jam. Mudah-mudahan ini pahala yang ngalir buat mama. Dan Amin. semoga mama maafin Agus dan doanya terus. Amin. Jangan pernah berhenti buat Agus doain. Karena mama harta terindah, harta terbesar, harta terbaik. Apalagi udah gak ada bapak. Semoga pintu surga yang tinggal satu ini Agus akan jaga ya, akan terus dirawat. Semoga Agus bisa masuk ke pintu surga lewat Amin. bapak dan mama. Amin. Itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan saya karena banyak mungkin yang namanya jarang ke rumah orang tua karena mungkin kesibukan. Ya, tapi insya Allah ya ini semua dilakukan buat mama. Barakallahu fiik. Pak Firdaus boleh untuk ibunya. Ya saya apa ya, untuk ibu saya yang kemarin juga baru pulang haji Pak Ustadz. Masya Allah. Baru Mabrur, pulang haji insya Allah. juga ya. Alhamdulillah untuk Umi ya atau Mama. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di Amin. umur yang tidak muda lagi. Saya sayang sama Umi ya. Walaupun saya terlihat gahar dan terkesan tidak cengeng depan Umi. Sebenarnya saya pulang dari situ selalu nangis. Karena saya belum bisa menjadi anak yang terbaik. Apa yang diharapkan oleh Umi. Mudah-mudahan Umi jangan lelah mendoakan saya. Saya tetap berusaha untuk menjadi anak yang terbaik.
Dan memang pesannya Ustaz, sholat Ustaz. Cuman itu yang diminta. Insya Allah saya janji saya akan kembali sholat yang rajin lagi. Amin. Insyaallah. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Zioners. Ya, ini memang inside outside, bukan asal-asalan acara atau tayangan YouTube. Jadi buat teman-teman Zioners yang di rumah ingin dapat insight, pelajaran-pelajaran, bahkan kita bakalan juga ada kajian offline-nya itu di Tauhid Keepers. Jangan lupa hanya Zayan Media aja yang di subscribe. Channel lain boleh, tapi ya nomor 1 tetap Zayan ya, karena Zayan tuh harus ada di top 1 list tontonan kalian. Ya Bang Dimas ya. Ya. Alhamdulillah kita nggak terasa udah sampai di akhir segmen. Alhamdulillah ya. Ternyata ya Bang Dimas ini host yang hatinya lembut juga ya. Terima kasih Bang Dimas membersamai saya di hari ini. Sama-sama. Ini ngomong-ngomong dicicipin dong Indonesia. Aduh. Dicicipin aja dari tadi. Tadi udah mau netes ya. Itu dicicipin dong. Nangis Nggak- mulu perasaan dari tadi. Enggak nyangka gitu ya, enggak nyangka. Nggak nyangka ya. Episode kali ini tuh Masya Deep Allah banget. ya, deep banget. Deep banget. Dari ketawa-ketawa, terus Iya. ngomongin uranium dan Iran Masya Israel, Allah. Masya Allah, sampai ke Subhanallah. berbakti pada orang Semoga tua. ya ini juga bukan hanya kali pertama gitu ya. Karena kalau digali lagi bakalan baik menginspirasi pemuda-pemuda nih. Benar. Kita hanya benar, fokus benar. sama pemuda Pak, karena ya mereka lah yang menjadi generasi penerus Tulang perjuangan punggung, ya. Ustadz dan Pak Firdaus. Terima kasih Pak Firdaus, syukron jazakallah khair Oke, Ustadz. amin. Syukron jazakallah khair Ustadz. Ya, Syukur, Ustadz. semoga Terima kasih. teman-teman bisa ambil faedah di Inside Outside kali ini. Dan seperti biasa Bang, closingnya never stop, Never stop learning, never stop doing. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.